Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Magic Emperor chapter 552. Yang di sini Jovan udah masuki sekte demonik yang di awal chapter sebelumnya dia diserang sama salah satu anggota sekte demonik yang ada tingkatannya masih murid luar ya. Jadi di sini juga ada kayak tingkatan murid luar, murid dalam dan lain-lain. Nah, si Jovan ini sepertinya bakalan menjadi murid luar ya. Karena dari chapter sebelumnya udah dikasih tahu dia akan dimulai dari situ, nanti memasuki beberapa kompetisi kemungkinan dan dia akan menjadi murid dalam. Nah, di sini kita udah ngelihat permusuhan di awal sebelumnya, berarti kedepannya emang si Jovan ini udah udah diincar hampir seluruh sekte demonik kali ya, yang emang nggak suka sama dia karena dia itu dibawa atau dimasukin langsung ya prioritas gitu sama si ketua sektenya sendiri, sehingga di sini banyak keirian lah ya kan, banyak penasaran apa hebatnya si Jovan ini. Nah, sepertinya bakalan banyak musuh-musuh yang bakalan ngincar si Jovan, apalagi nanti ke depannya ya si Jovan ini bakalan ngancurin sektenya sendiri. Wah, itu sih masih lama ya, jadi sabar dulu, sabar aja. Kita nikmatin cerita dia gimana sama NPC lainnya yang ada di sekte ini ya, yang dia akan menjadi yang teratas lah. Nah, kemungkinan nanti karena 4 orang ini ya yang tua-tua itu udah ada di pihak si Jovan ya, mungkin karena gara-gara ada ulat lah ya. Nah, mereka adalah sumber mata-mata atau sumber informasi untuk Jovan sepertinya ke depannya. Makanya nanti sebanyak, gue nggak tahu sih apakah nanti ada lagi dari sekte demonik yang dijadiin sama Jovan bawahan dia atau bukan ya, kita lihat nanti. Karena di spoiler itu nantinya dia bakal ngancur sektenya sendiri ya. Tapi sebenarnya banyak sektenya, cuman hanya beberapa yang emang kemungkinan buat dia harus disingkirkan, tapi yang berhubungan baik sama dia tuh enggak guys. Nah, di sini kita juga akan lanjut pertemuan si Jovan sama para guru ya. Mungkin dia akan menghadap ke ketua sekte dulu kali ya, karena kan emang dia tuh dipanggil atau dimasukin ke sekte itu gara-gara prioritas dari si sekte. Nah, gue nggak tahu kenapa, apakah ada perjanjian di awal atau apa, kita juga belum tahu nih. Sepertinya bakalan seru kali ini, apalagi nanti si Jovan ini bakalan ngabisin hampir beberapa murid di sekte demonik. Nah, sebelumnya kan ada tuh salah satu senior atau guru ya dari Jovan kelak nanti. Nah, itu udah jadi salah satu salah satu musuh utama Jovan untuk Jovan bunuh lagi nih nanti, untuk dibantai lah ya, karena dia itu udah emang nggak suka di awal sama Jovan, yang cewek itu ya. Gue nggak tahu nanti kedepannya cewek itu bakal jadi anak buahnya atau enggak atau bakal dimasukin ulet ya sama Jovan biar dia dipaksa tunduk lah. Nah, tapi sepertinya enggak sih ya, karena emang di awal udah ngeremehin si Jovan, kecuali kalau ke depannya dia bakalan ngerubah suasana hati Jovan dengan kayak trik licik, ibaratnya kayak si siapa tuh yang di kekaisaran, kayak penasihat kekaisaran. Karena emang awalnya dia musuh kan, gak suka sama Jovan, pengen ngebunuh Jovan, tapi karena yang dia miliki tuh Jovan gak ada, maka dia butuh ya udah jadi temen. Dan dia pun pinter, maksudnya pinter dalam artian tahu di mana kondisi pas kalah ya, pas lagi ya emang lu tuh nggak bisa lagi berbuat apa-apa, kecuali ya udah lu harus menjalin hubungan baik sama dia biar kedepannya lu nggak ngerugiin lah ya, nggak akan bikin tewas. Nah, ini karakter salah satu di Magic Emperor yang gue sisai warnain doang ya, meskipun nggak terlalu mirip warnanya, tapi seenggaknya ya agak sama dikit lah ya. Yang penting kalian tahu karakter yang emang ada di sini nih. Nah, di sini sepertinya sekte demonik ini bakalan ada beberapa tingkatan di dalamnya, sekte luar, sekte dalam, sama ya, sama cerita-cerita manhwa lainnya, yang dimana sekte luar itu dipandang sebelah mata, yang artinya masih lemah lah, rendah gitu. Nah,
si Jovan ini gue nggak ngerti kenapa si penulis ngebuat si Jovan ini harus jadi dimulai dari nol lagi. Seenggaknya harus kayak dia masuk murid murid dalam ya. Jadi kan banyak musuh-musuh yang gak suka dari murid luar. Nah tapi gue gak tahu kenapa dia nanti harus dimulai dari nol, ada mulai dari murid luar. Ya satu persatu perlahan nanti dia masuk ke murid dalam dan menjadi salah satu orang terpenting di sekte demonic scam yang namanya scam. Nah tapi di sini pun dia kayaknya masih kesel. Gue gak tahu apa rencana Jovan kenapa dia ngebunuh seluruh sekte. Sepertinya sekte-sekte yang ada di sini nih, maksudnya tuh Jovan sengaja ngebantai tuh mereka itu emang pemegang kunci yang dimana kekaisaran dikendalin sama mereka. Makanya mereka tuh kayak si Jovan ini kayak pengennya tuh mereka ada di bawah Jovan, tapi karena ketua sekte atau tetua ini nggak bisa diajak kerjasama ya, karena kan namanya juga sekte demonik, nggak mungkin dia tunduk sama siapapun. Mau nggak mau ya si Jovan harus ngebantai. Mungkin yang Jovan bawa diselamatkan tuh orang-orang yang emang nganggap si Jovan tuh udah layak jadi ketua sekte. Kalau menurut gue seperti itu. Contohnya kayak si tadi tuh yang 4 apa 5 kakek-kakek yang bikin onar mulu. Nah dia itu udah ngakuin Jovan kalau dia pantas buat jadi ketua sektenya nanti di masa depan lah. Sedangkan yang lain kita belum tahu nih ya, karena yang lain juga pasti kepengen jadi ketua sekte. Jadi banyak kompetisi-kompetisi yang bikin Jovan banyak musuh nantinya nih. Nah itulah penyebab dari nantinya beberapa sekte bakalan diruntuhin sama Jovan. Nah di sini juga si Jovan sepertinya bakalan ketemu, gue nggak tahu ini guru siapa, katanya sih ada salah satu orang penting di sekte ini. Entah itu bakal berhubungan baik atau enggak, kita lihat nanti. Katanya ada salah satu orang penting yang dikenal sama salah satu temen Jovan kalau nggak salah ini spoiler aja, oke? Nah, jadi di warna ini juga udah hampir selesai juga ya, tinggal warnain doang, gampang. Jadi kalau kalian mau belajar bikin ilustrasi, bikin website, desain aplikasi, UX UI ya, atau icon, silakan cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada mulai dari nol tutorialnya. Kalian pelajari semuanya di situ ya. Harus dimulai dari mananya. Jangan lupa tanya aja ke gua, DM IG gua atau di kolom komentar video ini kalau masih belum paham ya. Dan kalau kalian yang mau request seperti biasa tinggal DM IG gue aja, follow juga IG gue dan subscribe juga YouTube gue ini biar gue makin semangat buat beberapa tutorial tentang desain grafis. Jadi intinya di sini tuh gue sekalian kayak ngasih tutorial gimana cara membuat desain serta mereview juga. Oke? Mungkin sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Sampai jumpa lagi di next video.